Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kelas 7 yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kita sampailah di acara atau program Arabic Learning dalam pertemuan kedua ya nak. Kali ini kita akan mempelajari tentang isim isyarah atau kata petunjuk. Silahkan disimak baik-baik. Baiklah, apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu sehat, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, selalu pakai masker, dan jangan lupa untuk rajin mencuci tangan. Baiklah anak-anakku kelas 7, pada pertemuan kali ini, pertemuan yang kedua, kita akan mempelajari tentang ismul isyarah. Siapa yang tahu ismul isyarah? Baiklah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang ismul isyarah. Ismul isyarah adalah kata tunjuk yang berfungsi untuk menunjuk sesuatu, baik itu dalam jarak dekat ataupun jarak jauh. Isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk benda pada jarak dekat adalah hadza dan hadhihi. Jadi ada dua ya nak untuk menunjuk benda pada jarak dekat. Sudah jelaskan sekali lagi, isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk benda pada jarak dekat ada dua, hadza dan hadhihi. Kata hadza dan hadhihi memiliki arti yang sama, yaitu artinya adalah ini. Kata hadza digunakan untuk menunjuk benda-benda atau orang yang berjenis mudzakkar atau laki-laki. Sedangkan kata hadhihi digunakan untuk menunjuk benda-benda atau orang yang berjenis muannas atau perempuan. Yuk kita ingat kembali apa yang membedakan benda yang berjenis perempuan dan benda yang berjenis laki-laki. Benda yang berjenis perempuan terdapat tak marbutoh di belakang kata, sedangkan benda yang berjenis laki-laki tidak terdapat tak marbutoh di belakang kata. Baiklah anak-anakku, sekarang kita telah sampai ya pada contoh benda. Contoh benda di sini adalah contoh benda yang berjenis perempuan dan berjenis laki-laki. Diingat baik-baik ya nak, untuk jenis perempuan kita diakhiri dengan tak marbutoh, tetapi untuk jenis laki-laki tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Contohnya seperti kurrosatun. Ini merupakan contoh benda jenis perempuan. Terdapat tak marbutoh menandakan jenis perempuan. Sedangkan untuk contoh benda jenis laki-laki, misalnya kitabun. Nah, di sini menandakan bahwa tidak terdapat tak marbutoh yang menandakan jenis laki-laki. Baiklah, kemudian kita akan melihat contoh ya nak. Jadi ini adalah contoh untuk kata yang berjenis laki-laki. Untuk hadza ini dipasangkan dengan contoh benda atau kata benda yang berjenis laki-laki ya. Untuk kata benda yang berjenis laki-laki diingat-ingat ya bahwa tidak ada tak marbutoh. Contohnya seperti hadza qalamun. Hadza artinya adalah ini, sedangkan qalamun adalah pena. Jadi contohnya hadza qalamun. Ini pena.
Baiklah, untuk contoh keduanya, hadza mudarrisun. Kalau yang tadi adalah kata benda yang mati. Kalau ini adalah kata benda untuk benda hidup. Mudarrisun adalah seorang guru. Contohnya, hadza mudarrisun. Hadza artinya ini dan mudarrisun artinya guru laki-laki. Jadi, hadza mudarrisun artinya ini seorang guru laki-laki. Jika tadi kita sudah mempelajari hadza, sekarang kita akan mempelajari hadhihi, kata yang berjenis perempuan. Jadi hadhihi ini akan dipasangkan dengan contoh kata benda yang berjenis perempuan atau diakhiri dengan tak marbutoh. Contohnya, hadhihi mimbodatun. Hadhihi artinya ini, mimbodatun artinya meja. Ini meja. Untuk contoh yang kedua, hadhihi tilmidatun. Hadhihi artinya ini dan tilmidatun artinya seorang murid. Hadhihi tilmidatun. Ini seorang murid perempuan. Kenapa perempuan? Karena diakhiri dengan tak marbutoh. Baiklah anak-anak Ustazah kelas 7 sampai di sini dapat dipahami ya, Nak. Untuk tugas kalian diwajibkan untuk membuat video. Buatlah video singkat mengenai isim isyarah disertai kalimat sederhana seperti yang Ustazah contohkan di awal ya. Untuk kata bendanya di sini ada mudarrisun, qalamun, sabburotun, sa'atun. Nah, kalian bisa memilih benda-benda ini, kemudian kalian bisa gambar atau kalian bisa peragakan dan kemudian kalian bisa membuat videonya seperti hadza qalamun. Nah, qalamun itu kan pena. Jadi kalian harus membawa sebuah pena. Nah, di situ mengartikan bahwa kalian menunjukkan bahwa ini adalah sebuah pena. Jadi, tolong nanti disertakan dengan gambar atau kalian membawa barang sesuatu ya. Bisa membawa pena, bisa menunjukkan gambar papan tulis atau bisa menunjukkan jam seperti itu. Baiklah anak-anakku, sudah selesai ya untuk materi isim isyarah. Untuk kalian yang belum paham, silahkan bisa japri ke Ustazah. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran kali ini dan Ustazah harapkan kalian semua dapat mengumpulkan tugas kalian sebaik mungkin ya dan sekreatif mungkin. Silahkan bisa dengan membawa barang atau membawa sesuatu atau bisa dengan membawa gambar. Sekian dari Ustazah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.